Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Setelah sebelumnya sudah membuat keributan di kediaman Gus Samsudin, kali ini para Wahabi mengundang Gus Samsudin untuk bertamu ke rumahnya. Beliau mengundang Gus Samsudin bertujuan untuk memberitahu bahwasanya ajaran yang dianut Gus Samsudin adalah bidah dan tak sesuai ajaran Rasulullah. Kamu saya undang ke sini biar tahu. Katanya mau ngaji. Iya. Mau ngajarin saya. Iya, saya ajari aliran musyrik itu, Din. Rungokno, Din. Jadi jalurmu di warahne santri-santrimu enggak bener. Makanya awakmu tak undang kok kene. Iso jalurmu ben jalur lurus. Entah, itu gini, mohon maaf gini Pak, ya, mohon maaf dulu sebentar. Kayak semuanya nih, kita sholawatan, ya kan, kita bakar dupa. Dupa itu kan wangi. Sekarang kalau sampean bilang saya mengada-ada, ada nggak hadisnya, ada nggak dalilnya yang mengatakan kalau kita itu nggak boleh sholawatan setelah sholat? Sampean melarang? Nggak boleh. Loh, ada dalilnya nggak? Kalau ada hadisnya enggak? Saya itu Islam tegas, Din. Enggak ada habis wiritan bakar-bakar dupa itu enggak ada, Din. Tadi itu, Din. Contoh seperti makanan saja. Makanan di Arab contoh makanannya semuanya pakai kurma, ya kan? Kita di sini pakai nasi. Ya nggak harus sama. Ya baginda Rasulullah nggak mungkin nggak makan nasi mungkin, karena memang di sana. Banyak ngomong kamu. Loh, gimana dia itu? Bisa kan kamu belajar yang baik. Sabar. Monggo sayang, masuk. Adam sehat ya? Alhamdulillah, Mas. Sehat. Adam gimana? Betah enggak di pondok? Alhamdulillah, Mas, betah banget. Betah ya? Gitu, Alhamdulillah. Baik-baik juga orangnya. Senang aku. Sholatnya ini tertib, Adam. Alhamdulillah. Jamaah Rutin ya? rutin, Mbak. Siap. Yang penting dijaga sholatnya. Itu yang pertama, Adam. Iya. Karena orang hidup itu yang pertama nanti dihisab, yang nanti pertama ditanya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang semuanya pun juga ketarik jadi baik. Tetapi kalau sholatnya jelek, nanti semuanya jadi jelek. Jadi yang penting dijaga sholatnya. Karena sholat itu adalah tiang agama. Jadi siapa yang sholat itu sama dengan mendirikan agama. Dan siapa orang yang tidak sholat, berarti orang itu merobohkan agama. Suma'udzubillahi min dzalik. Jadi benar-benar dijaga sholatnya ya. Iya, Mbak. Bahkan sholat itu pun juga menjadi penentu keimanan kita. Jika kita tidak sholat berarti kita itu memang tidak beriman. Karena kalau orang itu benar-benar beriman, maka dia itu akan berat untuk meninggalkan sholatnya. Dan kalau orang tidak beriman ya meninggalkan sholat ya biasa-biasa saja.
Nah, jadi sholat itu menjadi penentu apakah orang itu beriman atau tidak. Ngoten niku. Dan yang kedua, saya berharap Adam juga istiqomah sholawatnya. Nggih. Karena sholawat itu menjadi penyambung utama kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal setiap habis sholat baca sholawat 37 kali, ya. 37 Mbah. Minimal ya 15 kali lah. Tapi yang lebih bagus 37 kali. Itu kalau saya. Dan yang kedua, yang paling penting setelah menjaga sholat, terus mengamalkan sholawat, dan yang ketiga membaca suci Al-Quran. Karena ini pedoman hidup kita itu hanya dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, menjalankan kedua itu kalau tanpa kita itu istiqomah mengamalkan sholawat dan membaca Al-Quran, ya berat kalau hanya kita ingin melaksanakan tapi tidak istiqomah dalam mengamalkan, itu sulit. Seperti itu. Nggih. Alhamdulillah. Ada membawa sorban putih ya. Alhamdulillah. Madunya tadi udah diminum udah. Udah, Mbah. Siap. Coba diambil lagi nanti biar enggak gampang marah. Biar energi tambah positif. Coba madunya bawa sini. Diambil dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawase yang ulas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, malam ini saya mau ke rumahnya Ustadz yang datang ke pondok saya itu, yang mengatakan saya syirik, saya bid'ah dolalah, yang katanya sesat itu. Saya mau bertabayun. Semoga nanti ketika saya datang ke rumahnya, orangnya bisa terbuka hatinya, nggak marah-marah lagi, dan bisa ngomong dari hati ke hati. Karena kalau terus marah-marah kan ya lucu loh kayak gitu. Jadi ini saya mau ke rumahnya Ustadz yang membid'ah-bid'ahkan saya, yang mensyirik-syirikan saya, yang mengkafir-kafirkan saya itu. Tapi sebelum berangkat minum madu dulu supaya hatinya tenang dan juga tentram. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebenarnya sih nggak masalah saya itu dihina orang. Saya itu merasa kalau diri saya itu hina. Ya tidak masalah saya dijelek-jelekan orang. Memang saya merasa diri saya itu paling jelek kok. Makanya saya nggak mau ngomongin kejelekan orang, karena saya sudah merasa kalau diri saya itu sangat jelek. Makanya saya nggak mau ngomongin kejelekan orang. Karena saya punya prinsip bahwa orang yang paling jelek itu saya, dan orang lain itu semuanya mulia. Ya semoga panjenengan semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga orang yang selalu menghina saya, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal. Mana madunya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini madu biar nggak gampang marah, dan juga untuk menjaga kesehatan, dan juga supaya terjaga dari penyakit, baik itu penyakit hati maupun penyakit rohani maupun jasmani. Ini rahasia saya. Jadi yang selama ini membuat saya segar itu insya Allah, yang buat saya sehat, saran dari madu ini. Monggo yang mau pesan madunya, ada madu khusus untuk rumah tangga, mungkin laki-laki yang kurang bersemangat, loyo. Ada madu khusus untuk menjaga kesehatan supaya lebih sabar, lebih tenang, dan ada juga khusus untuk pengobatan. Diminum Dam, biar kamunya nggak marah-marah Dam, biar bisa tetap sabar Dam, biar tetap sakti. Di kesaktianmu adalah kesabaranmu. Lampunya bisa dimatikan sampean, biar enggak terlalu mencolok dilihat orang, iya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat nggih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang penting tetap tenang dalam setiap keadaan, karena hanya orang tenang yang bisa menguasai keadaan. Jangan mudah marah, karena kesaktianmu adalah sabaranmu. Oh ya, untuk semua subscriber lover saya, jangan lupa subscribe, tekan tombol merah-merahnya karena itu gratis. Dan ketika panjenengan mensubscribe channel YouTube Mbah Din ini, berarti panjenengan sudah ikut berjuang, panjenengan sudah ikut berkorban untuk perjuangan kita semuanya. Ya sebenarnya sih saya nggak masalah ya, mau dikatakan kafir, mau dikatakan syirik, mau dikatakan bid'ah, ya nggak masalah. Cuman yang saya khawatirkan nanti banyak dari saudara-saudara kita yang mengamalkan amalan terus nanti dibid'ah-bid'ahkan, kan kasihan. Ya kalau saya itu sudah dari kecil biasa dihina orang, sudah biasa dicaci orang, sudah biasa hidup sengsara, itu ya enggak masalah gitu. Tapi kasihan kalau yang masih baru-baru gitu, karena yang mengamalkan sholawat ini bukan 1-2 orang. Alhamdulillah setiap Selasa Legi saya mengadakan mujahadah kubro atau pengijazahan sholawat, itu ada ribuan orang yang
datang dan ikut mengamalkan sholawat. Jadi kasihan kalau mereka yang masih baru-baru itu, yang baru tahu tentang agama kayak gitu, terus jangan ngamalin sholawat gitu. Sholawat itu hanya boleh diamalkan ketika sholat, itu kan kasihan ya Dam ya. Takutnya nanti goyang gitu, padahal itu untuk kebaikan mereka. Ya sebenarnya sih kalau saya sih nggak ada ruginya, cuman kan ya kalau nggak, kamu itu nggak bisa mengajak orang untuk membaca sholawat, mbok ya jangan melarang gitu loh. Kalau kamu itu nggak bisa mengajak orang untuk tahlilan, ya mbok nggak usah ngelarang gitu loh. Kalau kamu tuh nggak bisa ngajak orang untuk baca Al-Quran, ya mbok nggak usah ngelarang gitu loh. Terus sekarang itu kayak kemarin tuh yang viral itu, orang anak-anak muda, anak masjid ya, main apa itu namanya, itu kayak semacam hadroh gitu loh. Rebana kayak gitu, itu ya disirik-sirikan, dikafir-kafirkan kan, kayak gitu kan ya kasihan gitu loh. Apalagi kan anak muda, apa ya pengennya anak muda itu biar pada pakai narkoba, apa biar pada di jalan, pada dangdutan, pada karaokean, balapan motor. Wong di masjid rebanaan kok di bitah-bitahkan, di sirik-sirikan, di kafir-kafirkan, itu kan ya lucu kayak gitu ya toh. Astagfirullahaladzim. Makanya ini saya coba untuk datang ke rumahnya untuk bertabayun lah gitu loh, maksudnya itu apa gitu. Oh iya, tadi ada saudara-saudara kita yang juga pesan bambu kuning saya, insyaallah besok dikirim ya. Dan juga ada yang mengajak temennya ya. Jadi ada juga, saya juga membagikan hadiah ini guys. Jadi saya membagikan hadiah 100 orang ya. Saya membagikan hadiah untuk 100 orang berupa gelang ya, untuk 100 orang yang sudah mengajak temennya ya. Monggo panjenengan ajak temennya atau saudaranya atau tetangganya atau siapapun, 10 orang lah, atau pinjam HP temennya gitu, terus subscribe channel YouTube Mbah Din ya, atau ajak saudaranya, tetangganya untuk melihat channel YouTube Mbah Din, terus suruh subscribe. Kalau panjenengan dapat 10 orang, sampai dapat hadiah gelang dari saya. Jadi yang panjenengan yang sudah mengajak temennya dan sudah jelas dia subscribe, silakan sampean komentar di kolom komentar, sampaikan kalau panjenengan sudah mengajak 10 orang untuk subscribe channel YouTube Mbah Din. Nah, nanti panjenengan sekalian kirim alamat lengkapnya, saya kirim gelangnya. Oke, atau hubungi nomor admin ini. Oke, silakan panjenengan hubungi nomor admin bawah ini, sampaikan kalau panjenengan, tapi harus benar-benar sudah loh ya. Kalau belum ya dosanya sampai tanggung sendiri gitu. Kalau sampean sudah mengajak temennya atau tetangganya atau saudaranya, pokoknya sudah mengajak 10 orang untuk subscribe channel YouTube Mbah Din, silahkan hubungi nomor admin dan sampaikan sudah mengajak 10 orang untuk subscribe dan kirim alamat lengkap jenengan. Saya kirimkan gelang dari kayu bidara ya. Kayu bidara tahu sendiri kan, untuk menjaga kesehatan, untuk membentengi dari gendam, hipnotis, sihir, pelet, dan juga santet gitu. Monggo.
10 orang dapat gelang. Kalau sampean ngajak 100 orang untuk subscribe channel Batin, dapat tasbih bidara dari saya. Itu tasbih dari kayu bidara. Semacam itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Ini kita sudah mau sampai. Adam, tetap tenang, jangan marah-marah lo ya. Jangan terpancing emosi. Nanti kalau kita mukul, nanti malah kita bisa dipidana loh. Kita datang ke sini diundang. Jadi kita harus datang baik-baik, jangan terprovokasi. Gitu. Ini yang kemarin pakai baju putih itu Pak. Iya. Saya ini baju putih. Panjang baju. Iya. Wahabi. Wahabi katanya. Garis keras. Tapi kita sesat Pak katanya. Sesat. Dan ada merasa tersesat apa enggak? Udah Pak. Enggak ya? Enak. Malah enak ya. Ayem ya. Tenang malah. Tenang ya. Alhamdulillah. Kita mau sampai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya senang sebenarnya, walaupun dicaci dihina, karena ini dakwah saya gitu loh. Saya tetap senang. Nah, ini kita sudah sampai. Bantuan sholawatnya nggih. Saudaraku subscriber lover dimanapun berada, bantuan sholawatnya nggih. Kita sudah sampai di rumahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sudah sampai. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Di mobil saya pun ya ada kembang nih. Soalnya nanti habis ini saya mau ke makom. Tuh. Wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat segala kersane Gusti Allah. Ke kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, kita sudah sampai di rumah Wahabinya. Jangan marah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad asma'i wa sifatihi. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu falaqum sallallahu alaihi wa sallam khasiqin taqum musannaf. Allahu falaqum sallallahu alaihi wa sallam khasiqin taqum musannaf. Allahu sallallahu Bismillah, kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, kalau a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fid nas min al-jinnati wan nas. Berikan kesabaran ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallah. Sesuai kali undangan panjenengan, saya datang ke sini. Ya, memang kamu saya undang ke sini biar tahu. Katanya mau ngaji, Iya. mau ngajarin saya. Ya, saya ajari aliran musyrik gitu, Din. Tidak benar. Silahkan masuk, Din. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saking ngaji nggih. Santri-santri saya. Oh, santri-santri ini jenengan ini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari. Nggih. Sini, Gus. Siap. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu kehormatan
dan juga kebanggaan saya diundang oleh panjenengan untuk datang ke sini, dan alhamdulillah dengan izin Allah saya masih diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini. Iya, Din. Awakmu memang tak undang teko kene, Din. Lurus nih. Jalurmu jalur gak bener kuwi, Din. Lek Islam sing tak anut Islam tegas, Din. Ora sing kaya kok warahne ning santri-santrimu kuwi, Din. Gak bener kuwi, Din. Oke. Yang jenengan maksud tegas itu yang bagaimana? Tegas lurus, Yis. Ora kaya sing kok tindakne kuwi, Din. Aliraku, Din. Bertentangan kuwi aliraku karo aliramu, Din. Makanya awakmu tak undang teko kene, tak kei jalur ben ngerti. Benar Kyai. Oke. Lalu yang saya lakukan yang bertentangan dengan apa yang tadi dengan sampaikan itu apa? Rungokno ya, Din ya. Nggih. Lek aliraku aliran tegas, rungokno tenan, Din. Nggih. Anadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, Din. Lah awakmu sholawatan salat turut tengah halas kuwi apa ya bener, Din? Kleru kuwi, Din. Sesat kamu tuh Din. Sesat ngono kuwi, sirik. Kafir, tahu nggak? Aliranmu itu. Makanya awakmu tak undang teko kene, dadi tak lurusne. Jalurmu kuwi jalur kleru. Bener Pak Yai. Dengar. Nggih. Rungokno tenan, Din. Nggih. Aja enggak nggih. Iya, saya Santrimu ya ora ana jalur sing bener, Din. Jalurmu jalur kleru, Din. nggih. Rungokno sing tenan, Din. Nggih. Ya ini saya dengarkan. Jadi yang jadi masalah itu, yang sampai permasalahkan itu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang baginda Rasulullah lakukan, begitu nggih. Iya, Din. Terus Apa awakmu wis rumangsa pinter luwi nabi awakmu iso nyanyi ngono kuwi, Din? maksudnya gimana? Saya gimana Mas jenengan? Sampean ngomongne masalah baginda nabi. Nggih. Karo nabi lho. Awakmu terus ngenyangi ngono kuwi. Apa ya awakmu luwih pinter saka nabi-nabi kuwi, Din? Sirik, Din kuwi. Bid'ah itu Din. Perbuatan yang nggak benar jangan Nggih. Rungokno, Din. Dadi jalurmu di warahne santri-santrimu kuwi gak bener. Makanya awakmu tak undang teko kene. Iso jalurmu ben jalur lurus. Musrik jalurmu, Din. Yang saya lakukan terus yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah itu yang mana, Pak? Sholat saya juga mengikuti baginda Rasulullah cara ubudiyahnya nggih. Sholawat saya mengikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Kuwi kleru, Din. Lek nggenku salat ya salat 5 wektu. Jadi habis sholat nggak boleh salaman, Ora oleh, Din. orang oleh. nggak boleh baca Al-Fatihah, Gak oleh. Oleh. Syirik itu. Sirik itu. Sirik, Din. nggak boleh baca sholawat juga. Enggak boleh. Jadi hanya waktu sholat Sholat. itu saja boleh baca sholawat. Jadi sholawat semua yang dibaca selain dari sholat itu tidak boleh. Gak boleh. Boleh. Karena itu mengada-ngada dalam ajaran Islam. Gak bener kuwi, Din. Mengada-ada bagaimana maksudnya? Ya enggak ada dari ajaran leluhur PAI ya. Sini Islam tegas, habis salat 5 waktu ya sudah, Din. Tidak ada wiritan seperti itu. Apalagi jikiran-jikiran kayak gitu. Dikir-dikir seperti itu tidak ada. Syirik. Itu kasih tahu santri kamu Bid'ah. itu. Biar tidak sesat seperti kamu, Din. Kamu jangan ngajarin santri yang sesat. Udah tahu kamu itu jalan yang sesat, syirik. Ajak tobat santri kamu Din. Jangan Nggak. nyebarin Iya. kayak gitu. Jangan Siap. lupain Saya- nggak benar. Saya datang ke sini kan untuk bertabayun. Jadi kita bicara dari hati ke hati. Saya memang merasa kalau saya itu tidak bisa ngaji.
memang saya itu ndak pinter hadis. Nah, tapi saya juga mengikuti dari apa yang diajarkan oleh kiai-kiai saya. Nah, yang maksudnya yang saya tanyakan itu begini, kalau memang saya salah, gitu kan, salah saya itu kan di mana? Makanya kamu saya undang ke sini. Nggih, nggih. Saya kasih tahu lu, biar apa itu aliranmu nggak sesat, Din. Lah nggih, Ini Islam tegas saya itu. iya. Nggak seperti aliranmu. Kasihan santri-santri kamu itu. Dia Kamu kan ajari nggak seperti benar. itu. Enggak, maksud saya kalau habis sholat itu salaman. Saya kalau habis sholat itu baca Al-Fatihah. Terus kalau habis sholat itu saya baca sholawat. Itu kok juga bid'ah, kok bijah Nggak sih? benar itu. Din. Sirik itu, Din. Sirik itu Nggak ada dalam dari ini ajaran santri-santri kita. saya Nggak tidak ada. pernah itu. Habis sholat ya sholat sudah. Ada. Tidak seperti kamu rame-rame sholawatan Berjamaah, itu. kayak Tidak benar itu, Din. Oke, santai mawon, santai gini. Gini, kalau panjenengan menyampaikan habis sholat itu nggak boleh baca sholawat, nggak boleh baca Al-Fatihah. Terus kalau habis sholat itu pasti kompleng gitu, sudah nggak boleh Iya, nggak baca apa-apa. boleh. Habis sholat ya sudah. Tidak ada wirid-wirid seperti kamu sama santri-santri kamu itu tidak ada, Din. Ya itu kan Tidak karena benar itu, Din. Nggak benar itu. Ngajarin santri kamu barang nggak benar, Din. nggih, Sirik itu namanya. nggih. Syirik itu kan menyekutukan Allah, ya kan? Ya itu sama aja. Nah, maksud saya begini. Ketika saya cinta kepada baginda Rasulullah karena bentuk rasa cinta, mahabbah, lalu saya itu membaca sholawat. Lalu ketika saya cinta kepada baginda Rasulullah dan saya pun juga taat kepada Allah, lalu syiriknya itu di mana gitu? Maksud saya itu seperti itu yang ingin saya tanyakan itu. Nah, itu masalah itu, syiriknya kamu itu di waktu sholawatan, Siap. di waktu itu Ya. pakai bakar-bakar menyandupa itu syirik, itu undang jin, Din. Sama aja Nggak itu bener menyekutukan itu. itu. Menyekutukan Tuhan itu. Itu salah menyontohkan santri kamu, Din. Sirik itu namanya, Din. Kasihan Kasihan orang santri lihat kamu. settingan-settingan kamu itu, Din. Lah banyak dibodoh-bodohin sama kamu. Ikut sesat semuanya, Din. Orang semua Bukan Sesatnya ngajak, itu di mana? Sini kalau ini tentang video saya ya. Tapi sebelum itu nanti saya menjawab begini dulu. Di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ada salah satu sahabat itu yang membaca surat Al-Ikhlas. Padahal itu tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Sehingga sahabat yang lain itu sempat ngendika dawuh menghadap baginda Rasulullah, beliau itu selalu membaca surat Al-Ikhlas terus menerus, diulang-ulang terus. Nah, ketika itu baginda Rasulullah memanggil sahabatnya yang suka membaca surat Al-Ikhlas itu. Lalu ditanya, apakah benar bahasanya kita itu jenengan itu sering baca surat Al-Ikhlas? Lalu beliau jawab iya gitu. Nah, karena rasa takut beliau bertanya apakah saya itu dilarang dan lain sebagainya begitu. Nah, ketika itu baginda Rasulullah tersenyum dan beliau menyampaikan, kamu mendapatkan salam dari malaikat dan kamu karena membaca amalan itu kamu dicintai oleh Allah. Padahal itu tidak dicontohkan oleh baginda benar itu, Rasulullah. Din. Loh, bukan ini ada riwayatnya loh, sahih loh, seperti itu. Kayak gitu kan karangan-karangan, Din. Loh, salah itu, Ya, Din. Itu betul. settingan itu. Dibilangi terus lagi masalah settingan, sampai bicara tentang settingan begitu. Settingan itu yang bagaimana? Ketika kita mau merekam ya tentu disetting dulu kameranya dan sebagainya. Terus kalau settingan saya menyesatkan yang mana? Wong saya hanya mengajak sholat, mengajak sholawat, dan saya selalu mengatakan kalau video saya itu ya hiburan. Saya sudah kasih disclaimer di YouTube saya, entertain, begitu. Entah itu semua gini, mohon itu, maaf gini Pak, ya, ya. mohon maaf dulu sebentar. Kayak semuanya nih, kita sholawatan, ya kan, kita bakar dupa. Loh, dupa itu kan wangi. Sekarang kalau saya bilang saya mengada-ada,
Ada nggak hadisnya, ada nggak dalilnya yang mengatakan kalau kita itu nggak boleh sholawatan setelah sholat? Sampean melarang Nggak boleh. loh, ada dalilnya nggak? Kalau Ada hadisnya Islam nggak? saya itu Islam tegas, Din. Nggak ada habis wiritan bakar-bakar dupa itu nggak ada, Din. Tadi- Sirik gitu, Din. Iya, tadi jenengan bilang kalau saya melakukan ini dan itu, apakah saya merasa lebih pintar dari baginda Rasulullah? Tentu tidak. Tapi ketika kita melakukan yang baik, contoh ketika ada orang yang jatuh di jalan, jalannya di sini, beda sama di sana. Ketika jatuhnya di sini, apakah kita juga tidak boleh menolong orang yang ada di sini? Walaupun ini di tempat ini, ya ini di Indonesia, contoh jatuhnya di depan rumah saya atau di mana, kan nggak ada di Arab sana. Ya, intinya jatuh aja, intinya orang jatuh ya ditolongin, nggak harus jatuhnya harus di sini sesuai dengan tempat ini, waktu ini, kan tidak. Pada intinya pokoknya intinya adalah ketika ada orang yang jatuh tolongan, kan seperti itu. Contoh seperti makanan saja. Makanan di Arab contoh makanannya semuanya pakai kurma, ya kan? Kita di sini pakai nasi. Ya nggak harus sama. Ya baginda Rasulullah nggak mungkin nggak makan nasi mungkin, karena memang di sana. Banyak ngomong kamu. Loh, Din. gimana bilang itu? Stop. Wah, kebelah. Bisa apa enggak kamu diajari baik? Sabar, santai. Ini kalau orang kalah debat itu ya begini. Ya santai, Pak. Kamu itu karena Yes. kenapa? Sekarang begini saya ya udah. Lalu ngeyel. Ini udah nggak sehat kalau menurut saya. Ngeyel ini. Ini menurut saya sudah nggak sehat, Bapak. Ini sesat semuanya ini. ini berarti panjangan Kamu jangan ikut-ikut ya. Jadi tetap urusan Ini loh. Nanti orang alirannya Samsudin ini tidak benar ini. Susah ini dikasih tahu. udah enggak apa-apa. Kalau urusan Diajari ini biar tidak urusan benar ini. saya. Ya udah, ya wis. Saya undang ke sini itu tujuan saya Untuk saya meluruskan. benerkan, saya luruskan. Ya kita kan bisa ngomong Saya baik-baik, Pak. tegaskan. Bertabayun, Pak. Ya kan? Enggak, tapi nyiram, Pak. tapi nggak perlu pakai fisik, nggak perlu harus pakai kekerasan gitu loh. Biar Ya, habis kamu murid dibilangi. biar yang kebenaran. Ya kita kan di Terus, sini kan terus, bertabayun. Oke lah, saya nggak bisa ngaji. Saya itu bukan kiai, saya bukan ustadz. Saya hanya ingin kita itu monggo bertukar pendapat. Katanya saya lebih pintar, saya musyrik, saya kafir. Saya pengen tanya aja kafir saya bagaimana, musyrik saya itu yang bagaimana. Mau serik sampean, sirik sampean itu soal solawatan, soal itu tidak benar sambil bakar-bakar dupa itu, Din. Kalau Saya dinasehatin dengarkan, saya itu, lihat settingan itu. Habis sudah. wiritan, bakar dupa, bakar Sudah. menyan, ngundang jin itu, Din. Sirik itu sama aja Din. menyekutukan Allah. Sampean paham. Kamu salah. Kamu juga ngajarin jangan murid ikut-ikutan. kamu yang salah di. Guru kamu itu Sudah, udah gini susah. aja. Tobat sih. Sudah ya, pulang aja. Ya menurut saya perdebatan kita ini sebenarnya tidak sesuai yang dianjurkan baginda Rasulullah. Memang kita ini kalau bertabah itu harusnya dengan cara yang baik. Cuman caranya sudah tidak yang baik. Ini tidak diajarkan oleh Saya baginda Rasulullah. ingatkan, Din, tobat, Din. Karena Saya itu undang selalu kamu ke ngeyel. sini itu saya biar kamu itu tobat, Din. Setiap Tidak jalan sesat seperti itu, Din. ya monggo, kalau memang saya sesatnya di mana? Kalau saya siriknya bagaimana? Mana dalilnya, mana hadisnya, mana larangannya? Itu harus jelas. Sampai itu cuma bilang sesat, tapi mana dalilnya? Mana firman Allah? Nggak ada. Zaman hanya mengatakan kalau sesat. Itu tadi kan sudah saya bilangi. Dari saya Nggak anak sehat, itu ya, minat sudah. iman, kebersihan dari iman. Ya. Kamu wiritan turut tengah alas tuh nggak bener, Din. Wah, sudah, nggak, Sirikan kamu kita. nggak jelas. Murid Yang kamu disampaikan. ada kebenaran deh. Sudah nggak jelas yang disampaikan. Dah pulang. Ayo masuk sini dah. Dah masuk. Nggak ini. Nggak sehat. Apa yang disampaikan nggak sehat. Yang diomongkan nggak sehat. Allah. Masa aku nggak boleh marah, Mbak? Udah nggak boleh. Dia mancing kita. Dia mancing kita, Dam. Mohon maaf nih, saya copot baju karena gatel agak panas juga sih. Alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi saya izin untuk copot baju ya, mohon maaf karena panas. Anunya gininya aja kainku sampai ini sampai sobek karena panas ininya, kopinya tadi. Ini panas. Gak apa-apa, Mbak, sama Nggak aku apa-apa. habisin aja, Mbak. Nggak sehat. Nggak penting.
bukan kayak gitu. Kamu tahu Dam, kalau kamu tahu ya Dam ya, bahwa sebenarnya itu tadi pancingan Dam. Jadi ketika dia nyiram kita, terus kita mukul, itu nanti kita dipidana, kita dipenjara Dam. Itu memang taktik mereka, itu trik mereka, gitu loh. Itu trik mereka. Kita jangan sampai terpancing. Saya ini Dam ya, ini dengar ya Dam ya. Jadi pernah suatu ketika itu waktu saya di pondok pesantren dulu Dam, dulu itu ada salah satu santri ya, ada salah satu santri yang beliau itu sempat belajar ilmu hikmah lah ya. Ada salah satu kitab Ihya Ulumuddin gitu, beliau mengamalkan amalan-amalan dari Abah Yai itu, sehingga beliau itu ya dikatakan jaduk gitulah, beliau itu jaduk gitu Dam. Nah terus ketika itu beliau itu waktu itu ditelepon sama orang tuanya untuk pulang dulu gitu, sehingga beliau itu pulang gitu Dam. Nah ketika pulang pas balik lagi ke pondok, di kereta itu ada ini, ada apa namanya, ada pengamen. Nah pengamen itu minta uang. Nah ketika pengamen minta uang, beliau ini kan nggak bawa uang banyak, ngekeras itu loh, akhirnya nggak bisa ngasih lah. Ketika nggak bisa ngasih itu, terus pengamennya itu marah. Terus santri Abah ini tadi berantem akhirnya ya, karena beliau itu jaduk ya, akhirnya berantem itu menang, pengamennya itu bonyok. Terus sampai di pondok itu sama Abah Yai itu yang biasanya datang itu senyum, Abah Yai itu nggak senyum, diem aja itu. Terus tiba-tiba Abah Yai itu langsung matur, langsung bilang gini, kamu itu loh cuman gara-gara uang 1000 perak aja sampai rela menggunakan ilmu hikmah yang dipuasai bertahun-tahun itu. Hanya santri itu kaget, Kang santri itu kaget, loh apa kok tahu gitu. Terus kata apa, sekarang kamu balik lagi ke stasiun, kamu cari pengamennya, terus minta maaf kayak gitu. Jadi intinya kalau kita masih bisa bersabar, kenapa kok harus menggunakan ilmuwan kok recehmen ilmu kita kayak gitu. Ilmu yang diamalkan bertahun-tahun itu kenapa kalau hanya dengan uang 1000 aja bisa selesai, kenapa harus menggunakan kekerasan kayak gitu, maksudnya kayak gitu ya. Tapi yes, apa-apa wis. Uji tes drive Dam. Yang penting untuk semua saudaraku dimanapun berada, jadi jelas ya tadi itu bahwa mereka itu kalah debat ya. Jadi yang digunakan anadofatu minal iman itu, kebersihan daripada iman itu nggak cocok. Kalau saya mau debat tentang amalan yang saya amalkan, tentang saya mungkin sering dek gua ya kan, ya itu kan saya pribadi. Kalau saya mengajarkan ke orang, ya baginda Rasulullah pun juga sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul juga di gua gitu kayak gitu. Kalau saya kadang-kadang pikiran dari hutan, ya itu memang bentuk tadabur alam kayak gitu, nggak ada sangkut pautnya sama ibadah juga lah kayak gitu. Terus kalau beliau tadi menyampaikan tentang anadofatu minal iman, kebersihan daripada iman, disambungkan dengan membakar dupa, itu kayaknya lucu lagi gitu. Allahu Akbar, dupa itu wewangian gitu, kayak buhur kayak gitu. Asap, apanya yang kotor sama asap, najis kan? Enggak, habis tidak apa-apa lah. Udah ini Ya pun udah terima banget sudah, nggak apa-apa, sabar aja. Ujian ya, ya paling tidak kita tahu karakternya lah orang kayak gitu. Kalau bisanya murah marah gitu, temperamental. Yang penting untuk semua saudaraku wis toh, di akhir zaman seperti ini wis tetap ikut yang lama-lama aja, jangan ikut yang baru-baru. Yang baru-baru itu imitasi, ikut Nahdlatul Ulama selamat ya, ikut Nahdlatul Ulama selamat. Yang penting coba mensuan lah.
Ya, selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Jangan lupa subscribe, tekan tombol merah-merahnya. Wes nggak apa-apa saya dikatakan syirik musyrik, nanti mereka akan tahu sendiri akhirnya. Insyaallah nanti kita sadarkan dengan izin Allah ya, kalau Allah yang bisa membalikkan hati. Yang penting jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan kamu susuku buat rekam tuh dulu. Yang penting jangan lupa subscribe, tekan tombol merah-merahnya, dan jangan lupa juga ajak temannya untuk subscribe channel YouTube Mbah Din Saridin. Karena ketika jenengan subscribe berarti jenengan sudah ikut berjuang, dan berarti panjenengan sudah tersambung dengan doa-doa kita. Terima kasih semuanya. Ojo nesuan. Jika ingin mulia, muliakan orang tua. Orang tua ada 3, orang tua kandung kita, guru kita, dan juga mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.